Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi API Documentation di RESTful API. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, RESTful API itu tidak memiliki standar baku. Beda ya, seperti SOAP gitu ya. Nah, kalau SOAP itu dia punya standar bakunya. Artinya apa? Karena dia standarnya baku, udah ada semacam spesifikasinya, untuk menggunakannya pun gampang. Bahkan kita cukup ada file namanya WSDL, cukup download WSDL-nya, terus generate di kliennya jadi semuanya. Jadi mirip kayak manggil function di bahasa pemrograman. Dan jadi dokumentasinya pun lebih simple. Bahkan mungkin tanpa perlu dokumentasi, kita bisa lihat struktur dengan jelas di dalam SOAP ini. Nah, karena tidak ada standar, jadi untuk memudahkan klien dalam menggunakan RESTful API kita, itu sebaiknya kita menyediakan dokumentasinya. Jadi biasanya orang-orang yang bikin RESTful API, dia akan selalu membuat API documentation, artinya dokumentasi cara penggunaan si RESTful API-nya. Dokumentasi RESTful API ini sebenarnya nggak ada standar juga, nggak ada standar baku, bisa dibuat menggunakan apapun. Dari dokumen sederhana, misalnya teman-teman menggunakan Microsoft Word atau Google Doc, sampai menggunakan tool khusus emang buat bikin dokumentasi API. Nah, saya sendiri sangat menyarankan untuk menggunakan tool yang emang khusus dibuat untuk membuat dokumentasi API. Ada banyak sebenarnya ya, contohnya Swagger yang sering saya gunakan, atau Spotlight, atau Redoc, ada juga sama banyak lagi. Kalau teman-teman cari API Documentation Tool di Google gitu ya, itu banyak banget sebenarnya. Nah, contohnya yang paling populer itu adalah Swagger. Nah, ini contoh Swagger UI. Yang saya suka dari Swagger adalah ketika kita udah bikin API documentation-nya, itu bisa di-generate UI-nya. UI-nya isinya apa? Seperti ini UI-nya. Jadi kayak ada API kita namanya apa, terus di sini list of API-nya, di sini ada jelasin nih, ada kelihatan ya metodenya, ada post, put, get, ini ada endpoint-nya. Bahkan kalau diklik itu bisa lebih lihat detailnya. Contoh JSON bodinya seperti apa, responnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini kenapa saya suka pakai Swagger. Jadi karena ada generate Swagger UI-nya. Jadi kalau misalnya klien pengen lihat, bisa tinggal langsung buka Swagger UI-nya, dan bahkan bisa langsung dicoba di sini. Kalau emang mau ada try out-nya ya. Jadi bisa dicoba langsung tanpa klien develop dulu si aplikasi kliennya. Nah, tapi saran saya kalau misalnya mau bikin dokumentasi, itu teman-teman coba adopsi yang namanya Open API. Open API itu apa sih? Open API itu adalah spesifikasi yang banyak diadopsi oleh industri untuk mendeskripsikan API yang kita buat. Nah, ini websitenya. Nah, kalau misalnya teman-teman buka, ini ada Open API seperti ini. Jadi ini emang udah standar ya untuk membuat dokumentasi API. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu simpel sekali sih sebenarnya kalau teman-teman buka. Ini contoh spesifikasi yang dibuat menggunakan Open API. Jadi dia bentuknya filenya YAML. Jadi YAML ini isinya cuma deskripsi kayak di sini. Ini kita punya API yang namanya Simple API. Terus di sini ada operation-nya, ini ada contoh responnya. Ini ada operation-nya ya, path-nya misalnya slash, metodenya get, nama operasinya apa, alias nama API-nya lah ya. Nanti responnya seperti apa, contohnya di sini ada responnya, seperti ini. Ini contoh respon dan sebagainya. Nanti kita bikinnya jadi seperti ini. Ini standar ya. Nah, si Open API juga disupport sama si Swagger, jadi teman-teman bisa bikin Open API ini nanti di-generate jadi Swagger UI-nya. Jadi enak banget. Jadi dibanding teman-teman bikin standar sendiri, mendingan pakai standar yang udah ada. Contohnya di sini, Open API Specification. Jadi saran saya kalau misalnya mau bikin API dan dokumentasinya seperti apa, mendingan pakai yang standar seperti ini. Nah, enaknya kalau misalnya kita pakai Open API, contohnya, kita bisa nge-generate si client library-nya secara langsung. Contohnya, kita udah bikin Open API spec-nya ya di sini. Jadi udah jelasin nih standar spek kita API-nya seperti apa. Nah, selanjutnya kita cukup pakai Open API Client Generator. Contohnya kayak Swagger Editor. Contohnya ada aplikasi namanya Swagger Editor. Kita tinggal masukkan ke dalam Swagger Editor. Kita tinggal bilang mau generate client pakai bahasa pemrograman apa. Contohnya, kalau misalnya pakai Java, PHP, JavaScript, Python, itu bisa langsung generate. Nanti jadi semua istilahnya software development kit-nya
Jadi untuk Java client-nya, untuk PHP client-nya, JavaScript client, dan Python client. Jadi bayangin kita cukup fokus bikin RESTful API sama Open API spec-nya, kita nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin bikin RESTful API client untuk tiap bahasa pemrograman. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang pakai Android, cukup kita generatin Java client. Kalau ada orang yang pakai PHP webnya, kita tinggal generatin PHP client tanpa coding ulang PHP-nya. Kalau ada yang pakai Node.js, tinggal generatin JavaScript client. Kalau pakai Python, ya tinggal Python client. Simple. Jadi saran saya, coba teman-teman kalau bikin API documentation-nya pakai Open API standar, soalnya nanti bisa di konsum sama contohnya si Swagger, nanti bisa di-generatin si API client dan sebagainya. Ini udah standar juga, jadi nggak ada perdebatan lagi cara membuat API documentation. Mungkin sekian aja, next-nya kita akan bahas tentang tahapan membuat RESTful API.